Salam sejahtera untuk kita semua. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan tugas 1.4.a.6 demonstrasi kontekstual pada modul 1.4 mengenai budaya positif. Saya Krisna Margareta, calon guru penggerak Angkatan 6 Kabupaten Sintang, guru SMP Negeri 2 Kayan Hilir. Praktik segitiga restitusi. Segitiga restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Di mana segitiga restitusi memiliki 3 langkah. Yang pertama, menstabilkan identitas. Kedua, validasi tindakan yang salah. Dan yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Ketika saya sedang mengajar, saya melihat seorang anak sibuk menulis seperti sedang mengerjakan tugas. Padahal saya baru saja masuk ke kelas mereka untuk memulai pembelajaran IPA. Setelah saya mengucapkan salam kepada seluruh anak di kelas, saya langsung mendekat ke meja anak tersebut untuk melihat apa yang ia kerjakan. Ternyata setelah saya lihat, ia sedang mengerjakan PR matematika pada waktu mata pelajaran IPA sedang berlangsung. Anak tersebut sebut saja bernama Evan. Dalam kesepakatan belajar kelas 8 SMP Negeri 2 Kayan Hilir, warga kelas telah membuat kesepakatan dan meyakini bahwa saat pembelajaran berlangsung, siswa-siswi memiliki disiplin dalam belajar. Sehingga mengerjakan PR di sekolah, apalagi PR matematika itu dikerjakan pada saat pelajaran IPA, merupakan kegiatan indisipliner karena seharusnya PR itu adalah pekerjaan yang dikerjakan di rumah, bukan di sekolah. Selain itu, dianggap pula tidak menghargai guru mata pelajaran IPA yang sedang berada di dalam kelas memberikan pembelajaran IPA. Maka dari itu, perlu dilakukan tindakan pendisiplinan untuk menyelesaikan masalah menggunakan segitiga restitusi. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi Bu. Sudah siap untuk melanjutkan pelajaran IPA dengan semangat hari ini? Sudah Bu. Evan, kamu sedang apa? Ini Bu, saya sedang mengerjakan PR matematika Bu. Kamu belum mengerjakan PR matematika? Belum Bu. Tapi Evan, sekarang kan waktunya pelajaran IPA. Kenapa kamu sibuk mengerjakan PR matematika? Karena setelah ini PR matematika akan dikumpulkan, Bu. Oh, begitu. Jika sekarang sedang waktunya pelajaran IPA, tetapi kamu mengerjakan PR matematika, apakah itu merupakan suatu hal yang baik, Evan? Perbuatan yang tidak baik, Bu. Evan, setiap manusia pasti pernah berbuat salah. Ibu pernah berbuat salah. Teman-temanmu juga pernah berbuat salah dengan mengerjakan PR di sekolah. Jadi, Evan bukan satu-satunya anak yang mengerjakan PR di sekolah. Tapi, di sini ibu tidak mencari siapa yang salah. Namun, ibu mau membantu untuk mencari solusi supaya Evan tidak mengerjakan PR di sekolah lagi. Iya, Bu. Evan melakukan kesalahan ini pasti punya alasan kan? Kenapa? Coba terangkan ke ibu. Begini, Bu. Keluarga saya sedang mengalami kedukaan. Kakek saya meninggal dunia. Jadi, itu membuat saya kelelahan karena saya ikut bantu-bantu sehingga saya tidak sempat mengerjakan PR di rumah. Oh begitu, ibu turut berduka cita atas meninggalnya kakekmu. Jadi, Evan kelelahan lalu istirahat tidur ya?
Tapi tadi pagi bangunnya tidak terlambat kan? Tidak, Bu. Evan juga sudah melakukan hal baik karena Evan tidak terlambat ke sekolah. Tetapi dari kesalahan itu menurut Evan, apakah Evan sudah melanggar keyakinan kelas atau tidak? Iya, Bu, saya sudah melanggar keyakinan kelas. Kira-kira keyakinan yang dilanggar apa? Saya tidak disiplin dalam belajar dan tidak bertanggung jawab terhadap tugas sekolah saya, Bu. Dengan mengerjakan PR di sekolah, yang mana seharusnya saya mengerjakan PR di rumah. Nah, kalau sudah tahu, kira-kira sikap tanggung jawab itu merupakan hal penting atau tidak? Iya, penting, Bu. Kalau sudah tahu penting, kira-kira apa yang akan dilakukan Evan untuk memperbaiki kesalahan itu? Saya akan segera mengerjakan PR di rumah setelah diberikan oleh guru, dengan tidak menunda-nunda pekerjaan PR, atau saat saya memiliki waktu luang. Bagus jika Evan sudah memiliki kesadaran diri untuk memperbaikinya. Kira-kira Evan akan menjadi orang seperti apa ke depannya? Saya berjanji tidak akan mengulangi kesalahan ini lagi dan akan menjadi orang yang disiplin dan bertanggung jawab. Baik, Evan. Ibu yakin kamu akan menjadi orang yang bertanggung jawab. Sekarang simpan dulu buku matematikamu. Kemudian bukalah buku IPA di atas mejamu. Iya, Bu. Bagaimana, Evan? Sudah siap mengikuti pelajaran IPA hari ini dengan semangat? Iya, Bu. Saya sudah siap. Skenario 2. Ketika saya sedang mengawas ulangan umum bersama dan ulangan sudah berlangsung selama 20 menit, tiba-tiba datang seorang siswa dengan tergesa-gesa ingin masuk kelas untuk mengikuti ulangan. Saya pun menghampirinya di depan pintu kelas untuk menanyakan kenapa dia datang terlambat pada hari ini. Video praktik segitiga restitusi. Ibu, apa saya boleh masuk, Bu? Kamu terlambat, Niko. Sudah 20 menit. Bu, saya terlambat. Menurut aturan tata tertib pelaksanaan UB, harus datang tepat waktu. Kenapa kamu terlambat, Niko? Tidak ada yang bangunin saya pagi ini, Bu. Oh begitu. Biasanya siapa yang membangunkan kamu? Biasanya dibangunkan mama saya, Bu. Mamamu kemana pagi ini? Mama saya pagi ini udah tidak ada di rumah, Bu, karena berangkat ngoreh ke kebun, sedangkan bapak saya sudah pergi ke kantor, Bu. Oh begitu. Ya tidak mengapa. Semua orang pasti pernah salah. Ya, pernah terlambat. Setidaknya kamu hari ini sudah lekas menuju ke sekolah untuk mengikuti UUB. Ya. Tetapi kesalahan itu menurut Niko apa sudah melanggar atau tidak terkait kesepakatan bersama tentang keyakinan kelas. Iya, Bu, saya melanggar. Kira-kira keyakinan kelas yang Niko langgar itu apa? Saya tidak menaati peraturan sekolah, Bu, untuk datang ke sekolah tepat waktu. Nah, kalau tahu kira-kira sikap mentaati peraturan itu penting atau tidak untuk Niko? Iya, penting, Bu. Kalau sudah tahu menaati peraturan sekolah itu untuk datang tepat waktu adalah penting, kira-kira apa yang akan dilakukan Niko untuk memperbaiki masalah ini? Ya, akan lebih mandiri untuk bisa bangun awal di pagi hari sendiri agar dapat datang tepat waktu ke sekolah dengan cara menyetir alarm waktu pukul 6 tepat pada jam kerja, ya, Bu. Ya, bagus jika kamu sudah mempunyai plan untuk memperbaiki kesalahan ini. Kira-kira Niko,
akan menjadi orang seperti apa ke depannya nanti? Ya, saya berjanji tidak akan mengulangi kesalahan ini, yaitu akan mematuhi peraturan sekolah dengan datang tepat waktu serta akan menjadi orang yang mandiri, disiplin, menaati peraturan sekolah. Bagus Niko. Niko sekarang sudah kelas 8 SMP. Jadi sudah harus lebih mandiri, ya, lebih disiplin dan sadar akan menaati peraturan. Ibu yakin kamu dapat menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Ya. Jadi, ayo Niko. Nanti bisa masuk ke kelas ya, ambil soal dan lembar jawaban. Nanti silakan duduk di meja kamu ya. Nanti ibu yang akan melapor guru tiket supaya kamu mendapat tambahan waktu mengerjakan ulangan 30 menit. Baik Bu, terima kasih. Ya, sama-sama ya. Semoga kamu menjadi orang yang hebat di kemudian hari. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Niko, siswa SMP 2 KN Hilir. Saya merasa sangat senang setelah mempraktekkan segitiga restitusi karena saya tidak dihukum saat terlambat datang ke sekolah. Terlebih lagi ketika itu ulangan sedang berlangsung. Saya diajak oleh Bu Kris untuk memahami masalah dan mencari solusinya. Dengan begitu saya dapat memperbaiki diri menjadi lebih baik lagi. Terima kasih Bu Kris.